Dan ini siapapun politisi, siapapun partai, meskipun mereka tidak menjual klaim keislaman, perlu simbol Islam karena Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Dan itu yang dilakukan oleh semua presiden. Belakangan saya mulai sering mendengar keluhan bahwa era kejayaan NU dalam politik nasional itu mulai berkurang sejak Pak Jokowi tidak lagi menjadi presidennya. Tapi yang kedua, Pak Jokowi kan pintar mematutkan diri supaya dekat secara kultural dengan NU kan. Pakai sarung. Menempatkan diri, pandai menempatkan diri. Pandai. Nah kalau Pak Prabowo kan dia, Pak Prabowo adalah Pak Prabowo di tahun 2024. Pilpres di mana Pak Prabowo mendapatkan 96 juta. Dilihat dari latar belakang ormas Islam, itu penyumbang terbesarnya NU. Peniadaan presidensial threshold itu punya implikasi capres-cawapres bisa lebih banyak. Kalau misalnya Pak Prabowo memberikan pilihan kepada salah satu calon sebagai pendamping dia, itu kan sama saja memberi insentif buat bakal calon wapres yang lain untuk mencari opsi yang lain. Iya, betul. Nah, tetapi bacaan saya terhadap statement Pak Jokowi adalah dengan mengatakan paket Prabowo Gibran 2 periode. Kalau misalnya Mas Gibran tidak dipilih, jangan salahkan Pak Jokowi kalau melirik opsi lain. Sejauh ini dari data yang saya punya, terutama sejak Pilpres pertama tahun 2004 dimulai, tidak ada capres yang menang tanpa dukungan dari kalangan NU. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama seorang guru rujukan. Iya. Resi. Resinya dari presiden ke presiden. Iya. Dan satu dari sedikit profesor dari ahli politik. Ya. Yang berstatus sebagai ASN Kementerian Agama, Bos. Iya, betul. Menteri Agama itu kan resinya presiden kan, dia memberikan nasihat-nasihat spiritual. Beliau resinya Menteri Agama. Burhan tadi. Meski SK guru besar saya bukan dari Kementerian Agama. Bukan ya, Prof? Bukan. Karena kalau dari jurusan umum itu urusannya ke Kemendikbud Ristek Dikti. Tapi ASN-nya Kementerian Agama. Sebagai alumni Jamaah Al Ciputatia. Nah, gue juga baru tahu itu gara-gara mertua gue, Bos. ASN-nya Oma, kan ASN-nya Kementerian Agama juga. Meskipun omanya dia ngajar sosiologi. Iya, bukan Oma, mertua. Omanya anak saya, Bro. Kita manggilnya Oma. Kan Bro pernah ditanya sama anak saya kan? Jadi anaknya itu nanya, Om kenal sama papa saya? Papa saya ini terkenal sekali. Kita udah tahu kan. Masalahnya Bro, sampai anaknya Ari bicara seperti itu dia mendapatkan data survei atau data sur. Pertanyaan pertama, apa bedanya data survei dan data sur dalam politik? Kapan orang-orang ini, user ini lebih percaya data sur dibanding data survei? Coba ada perspektif nggak soal itu? Ya, jadi data survei itu satu data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data yang sistematik, yang bisa dipertanggungjawabkan dan secara saintifik juga sound. Dalam pengertian dia punya mekanisme metodologis yang nggak bisa diganggu gugat. Ya. Jadi kalau misalnya datanya baik akan disampaikan apa adanya, tapi kalau misalnya pas buruk juga akan disampaikan apa adanya. Nah itu data survei, dia punya logika sendiri sesuai dengan kapan proses survei itu dilakukan. Nah kalau data sure itu data yang berputar-putar di kalangan politisi. Lihat angka abang nih. Biasanya nih ya. Kalau misalnya angkanya itu positif, itu akan diangkat-angkat. Nah, kalau misalnya ada yang negatif, akan ditutup-tutupi. Itu data sure. Data sure ya. Nah, masalahnya banyak politisi yang suka data sure. Ya, karena
Sehingga tadi. menimbulkan supply yang kadang-kadang juga sur juga kan. Dan itu yang menjelaskan mengapa lembaga survei abal-abal selalu bisa hidup. Betul. Karena demand-nya ada. Demand-nya ada. Penyuka data sur ini kan. Penyuka data sur. Dan itu yang menjelaskan sulit ya buat asosiasi lembaga survei seperti Persepi untuk menindak mereka, karena lembaga survei abal-abal penyedia data sur tadi itu tidak terdaftar di Persepi, jadi tidak bisa ditindak. Tapi saat yang bersamaan mereka bisa beroperasi terus karena demand dari politisi yang menyukai data sur itu selalu ada. Ya, bahkan mungkin berkembang terus menerus. Iya. Jangan-jangan makin bertumbuh justru jumlah ini kan. Itu dia. Ya, itu. Nah, gini Prof, ini kita mau masuk dari hal filosofis dulu nih. Ini kalau beliau kan harus nggak bisa langsung permainan lapangan becek ini nggak enak kita. Aki kita nggak enak juga kan. Ini bos, kalau lapangan becek nanti kena tegur Ciputat pula kan sebagai ASN nih. Buat apa Han? Kamu udah profesor. Jadi kalau kita lihat kan ya 10 tahun belakangan lah itu studi-studi politik itu kebanyakan kan soal Islam politik, bro. Ya termasuk awalnya kan dulu disertasinya Prof Ipung kan juga Saiful Mujani juga soal ekspresi keislaman kan, political behavior gitu. Nah masuk ahli-ahli kayak Greg Philly dan lain-lain nih belakangan gitu ya. Nah tapi hari ini tuh trennya kayaknya nggak di situ lagi ya, Prof ya. Apa yang membuat trennya itu udah berubah banget? Jadi studi-studi mengenai Islam politik tuh udah nggak terlalu jadi isu lagi. Prof aja udah nggak nulis itu lagi. Kayaknya setelah jajan, apakah setelah polarisasi berakhir ini kan? Karena tema polarisasinya berubah. Ya? Tema polarisasinya berubah. Memang ada satu momentum tertentu yang mendorong ekspresi politik Islam itu mendapatkan perhatian tersendiri ya di kalangan scholar. Dan itu biasanya juga berhubungan dengan funding. Ya. Jadi ingat nggak setelah Soeharto jatuh, ekspresi politik Islam dari yang sangat keras sampai yang paling lunak kan keluar semua. Betul. Nah, dan itu membuat studi-studi tentang ekspresi politik Islam berkembang kan. Betul. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Terutama funding tertarik untuk melihat ekspresi politik Islam yang lebih jihadis ya, karena mereka punya katalisator, mereka punya kendaraan ya, saat yang sama cukup aktif kan menyuarakan opini mereka di publik ya. Dan puncaknya ketika terjadi bom Bali ya. Jadi banyak sekali itu beasiswa yang disediakan oleh asing untuk melakukan studi tentang Islam ya. Kok bisa segininya gitu kan. Tapi kemudian kan muncul era desentralisasi ya, tahun 2000, sebenarnya tahun 2021, tetapi 2001 ya, tetapi mulai marak terutama pasca pilkada ya 2005. tahun 5 sampai 2010. Nah, itu topik udah mulai bergeser seiring dengan penurunan ya intensitas kelompok Islamis movement ini di publik. Oke. Dukungannya juga makin lama makin drop ya. Makin drop. Muncul lagi kemarin waktu pilkada Jakarta 2016. Tapi setelah itu ternyata turun lagi. Dan topiknya sudah bergeser. Pasca Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Itu dia. Jadi setelah Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi tahun 2019, itu praktis yang disebut dengan polarisasi yang melibatkan isu-isu ideologis, karena satu-satunya topik ideologis yang membedakan satu partai dengan partai lain hanya masalah agama, dan ternyata elit yang bergabung itu bisa meminimalisir ya dampak polarisasi politik di tingkat massa. Topik itu nggak berkembang lagi. Nah, saya sendiri hanya punya 1-2 topik yang berkaitan dengan Islam isu politik, tersebut. Tapi di luar itu ya udah lain kan soal appetite-nya udah ganti ya, udah ganti. Kalau istilah kita menyebut treating Indonesia as normal country. Ya, jadi menempatkan Indonesia dalam studi atau literatur ilmu politik seperti negara normal. Artinya kita bisa bandingkan dengan negara-negara lain di Amerika Latin, di Afrika, di Asia, di Eropa. Dan itu arah yang sekarang berkembang ya, tentang representasi politik, tentang sistem pemilu dan sistem pemerintahan yang kira-kira itu kita bukan bangsa yang unik, bukan idiosinkretik yang seolah-olah punya keunikan yang membedakan dengan wilayah lain gitu. Ya sama. Dan karenanya Indonesia jangan dianggap
satu fenomena yang berbeda dengan tempat lain, sami mawon, karena pada dasarnya ini argumen kelompok behavioral ya. Mau saya Burhan lahir di Rembang dengan Michael lahir di London, atau si John lahir dari New York, sepanjang punya rambut, punya kepala, ya perilaku politiknya sama. Itu yang sekarang berkembang. Tapi apakah kemudian muncul studi baru yang kembali mengubah preferensi scholar gitu ya untuk melirik kembali Islam politik, ya kita tidak tahu. Tetapi setidaknya per hari ini isu Islam politik turun seiring dengan menurunnya intensitas pembicaraan Islam politik. Di zaman Pak Prabowo kan, karena kita tahu Pak Prabowo tahun 2014 dan 2019 banyak didukung oleh kelompok Islam politik. Tapi setelah beliau masuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi 2019, dan di tahun 2024 isu Islam politik tidak masuk dalam kampanye-kampanye formal ya, terjadi semacam depolarisasi. Saya menyebut dengan istilah counter polarization ya, dalam tulisan saya bersama Greg Philly di sebuah media publikasi, itu praktis turun kan. Ya. Jadi lagi-lagi itu yang terjadi sekarang ya. Saya punya studi tapi sedang di review oleh Jurnal Indonesia terbitan Cornell. Itu tentang, ya ada kaitannya, tetapi ternyata tidak sebesar yang kita perkirakan Islam politik itu. Jadi kita kan punya tesis lama ya, ini 70 tahun tesis itu muncul, tesis politik aliran. Abangan santri priai. Abangan santri priai, ya kan? Itu persis 70 tahun yang lalu. Clifford Kids di Mojokuto, nama lain dari Pare. Gitu kan, tempat kursus bahasa Inggris. Kediri. Dan itu studi yang sangat monumental karena dipakai bukan hanya untuk menjelaskan masyarakat Jawa, tapi dalam studi antropologis luar biasa. Karya ini mempengaruhi karena bukan hanya soal trikotominya, tetapi pendekatan yang disebut dengan etnografi itu mulai banyak sekali mempengaruhi para sarjana antropologi, sosiologi dan seterusnya. Nah, kita punya studi yang baru selesai yang tanda kutip mendiscourage atau mengkritik mereka yang selama ini overestimate terhadap Islam politik. Apa itu? Gini, dulu zaman Clifford Kids melakukan penelitian, itu masyarakat Jawa itu dianggap mayoritas abangan. Apa tuh teori politik aliran? Itu satu praktek sosial yang tertransformasi dalam pilihan politik. Itulah tesis inti dari politik aliran. Abangan dengan latar belakang sosiologis, ritual yang cenderung eklektik, pilihan politiknya tentu PKI, ya, priai, PNI. Ya. Kemudian untuk NU karena dia santri tradisional, kelas menengah bawah dari sisi sosiologis ekonomi, dia milihnya partai NU, sementara santri yang lebih modernis Masyumi. Itu sangat linear begitu kan. Nah, belum lama kami melakukan riset bersama Greg Philly, Sally White, sama Ed Aspinall. Sampelnya 21.000 di Jawa Tengah, Jawa Timur, melakukan revisit terhadap studi Clifford Kids plus observasi yang kita lakukan bertahun-tahun. Dulu abangan dianggap mayoritas, betul kan? Bahkan Wycliffe menyebut 60 sampai 70% masyarakat Jawa abangan. Saya nggak tahu Wycliffe dapat data dari mana. Ada di bukunya. Karena waktu itu nggak ada survei kan. Dia bisa menyebut persentase sebanyak itu. Selama tidak ada yang membantah ya kebenarannya itu gitu ya. Karena waktu itu studinya kan terbatas ya. Oke, kita anggap benar. Tahun 80-an sampai sekarang muncul fenomena santrinisasi. Betul kan? Mulai dari studinya Bambang Pranowo, Mark Woodward, ya, termasuk Wycliffe macam-macam. Masyarakat Jawa berubah dari abangan menjadi santri. Oke. Mulai pakai ini pasca revolusi Iran ya. Ya, ada hubungannya itu ya. Ya, intinya kira-kira udah terjadi perubahan. Nah, pertanyaannya, apakah fenomena santrinisasi itu punya efek terhadap Islam politik atau tidak? Karena kalau ngikutin teori politik aliran, harusnya
kalau masyarakat Jawa makin santri, pilihan politiknya Makin partai-partai Islam. Iya. Kenapa tidak terjadi itu? Gitu. Kenapa banyak santri, new santri itu yang justru milihnya PD Perjuangan atau partai-partai non agama? Iya, iya. Nah, kita coba studi dan observasi belum lama dan sudah selesai, sudah kita kirim ke Indonesia. Hasilnya menarik tuh. Hasilnya ternyata yang disebut Islam politik atau politik aliran, ya, itu betul masyarakat Jawa itu mengaku dirinya santri, tapi mereka masih mempraktekkan mistik. Jadi yang disebut santrinisasi Jawa itu betul terjadi, tetapi tidak menanggalkan praktek mistik. Mistik kita ukur melalui 2 ya. Kita bikin indeks mistisisme Jawa. 1 berdasarkan praktek, misalnya melakukan ritual sesajen, gitu kan. Itu kita anggap sebagai mystical practices. Yang kedua adalah belief, misalnya percaya Nyi Roro Kidul, percaya ada roh di sebuah pohon. Ada beberapa item yang tata nilai lah itu ya. Itu belief sama praktik. Sholat tapi melakukan ritual juga. Iya. Jadi ternyata yang disebut sebagai santri itu tidak serta-merta meninggalkan praktek mistik. Jadi, keabanganan ini atau bukan keabanganan. Iya, keabangan benar. Keabanganan kan ini. kalau ngikutin Clifford Geertz, kalau seseorang Jawa, Muslim Jawa itu menganggap dirinya sebagai santri, dia meninggalkan praktek itu. Pilihan partainya juga cenderung ke partai Islam. Ini nggak terjadi dalam konteks kita. Jadi betul santrinisasi itu terjadi. Mereka juga rajin sholat, haji, puasa, Pakai hijab, betul. Tetapi ketika kita tanya, percaya nggak Nyi Roro Kidul, percaya nggak ada roh jahat, melakukan sesajen, ruatan, sadranan, dilakukan juga. Nah, ini kan juga memperlihatkan bahwa presiden kita sejak pemilihan langsung, Prof, itu kan nggak ada yang mewakili kalangan santri kan sebenarnya. Itu dia. Sejak pemilihan langsung ya. Berarti 2004 Dari ya. zaman Pak SBY. Iya. Iya ya. Nggak ada. Pak Jokowi kan bukan wajah santri. Pak SBY juga bukan. Ya, Pak SBY juga Yang bukan. disebut Pak Prabowo praktek juga kejawen. bukan. Ya, Pak Prabowo ternyata main cosplay 2014 dan 2019. Maksudnya ya kan kalau dianggap wajah Islam politik. Cosplay istilah yang bagus. Cosplay kan. Maksudnya lagi main tonil. Kan beliau kan tidak bisa disebut sebagai figur santri, Pak Prabowo. Betul. Karena keluarganya juga pluralis. Iya. Iya, dulu sempat dianggap sebagai simbol Islam politik. Iya, betul. Cuma itu cosplay. Nah, Cosplay. tapi gini, Prof. Anda setuju kan? Setuju. Tapi pertanyaannya adalah, tapi setiap pemimpin yang tidak punya background santri ini, 3 presiden lah Indonesia, sampai Pak Prabowo, itu punya caranya masing-masing untuk mengelola Mendekati. Islam Itu politik. dia. Nah, gimana menurut Itu Prof? menarik. Oke, dari SBY ini ya. Pak Jokowi juga. Pak Jokowi Iya. dan Pak Gimana? Prabowo. Gimana? Jokowi kan vis-a-vis kan. Iya. Nah, coba ada menarik. Ya, gimana? Di zaman SBY katanya ini substrat yang baik, dia menciptakan substrat untuk munculnya Islam politik ini Ini bertumbuh. ada fakta lapangan nih, ini nggak ada datanya. Jadi ketika setelah pemilu 2004, menurut pemain lapangan yang kita temuin ya, Dinda ya, jadi di daerah-daerah tertentu, Prof, ketika PKB-nya partai dominan di parlemen, di pemilu selanjutnya PKS-nya tumbuh karena Dan ini di daerah-daerah Jawa yang kental nuansa abangannya. Nah, karena dia PKS-nya tumbuh. PKS-nya tumbuh karena dianggap ada teorinya, yaitu, nah kita sebut aja ini analisisnya Bambang Pacul gitu. Dia menjelaskan bahwa kegiatan dari orang-orang NU gitu ya, Bertahlil. menjadi substrat dari tumbuhnya gerakan Islam politik PKS gitu. Gitu kira-kira hipotesisnya. di Jadi satu kayak daerah semacam antitesis begitu ya. Iya, di Udah, satu daerah menumpang tumbuh. Menumpang tumbuh. Iya, menumpang jadi tumbuh kayak gitu. tanaman, terus kemudian kan ada rumputnya yang kita tanam Iya. dan rumput Ada tanam bunga yang kita tanam, bunga tanam ada benalunya kan, ada benalu apa istilahnya? tanaman lain, Tanaman lain yang juga- menumpang. Iya, Dan menumpang ikut tumbuh subur. Iya, Jadi- tidak harus diartikan sebagai parasit. Bukan. Tapi Itu Belum dalam tentu, belum itu tentu. dalam konteks di Jawa Tengah, satu daerah yang terkenal sangat abangan, Iya. kemudian bergeser. Di daerah itu
memang terkenal santri. Santri. Daerah santri tapi santri NU, PKB, ya. Ini daerah basis NU, Iya. tradisinya Islam tradisional, tapi kok PKS-nya tumbuh terus, PKS-nya naik tumbuh terus. terus, naik terus. Itu analisisnya Pak Bambang Pacul. Karena Iya, iya. substratnya sama, Kanjeng- media tanamnya sama. Media tanam. Kanjeng Pangeran Bambang Pacul ini. Ya, baru Itu dapat katanya dia gelar. bilang, oh jadi kamu kalau siapa bilang PKB akan atau NU pasti pertumbuhan NU akan menghabisi juga misalnya ya Menurunkan pertumbuhan tarbiyah gitu misalnya. tarbiyah. Enggak, ini ternyata substratnya sama. Jadi orang tinggal geser kanan kiri. Iya ya. Itu tesisnya beliau. Ya, ini- Cuma Iya. analisa 3 presiden tadi. Iya, tapi sebelum 3 presiden tadi itu ada penjelasan empiriknya juga. Nah, Jadi kita ini pernah Bang Pacul belum Bambang Pacul kan jelaskan. belum dengar nih. Belum dengar Nah, nih. Prof harus kasih tahu dulu ke Bambang Pacul nih. Mas Bambang, dengar dulu. Nah, jadi kita pernah melakukan survei sudah dimuat oleh Jurnal Electoral Studies dengan menguji 9 elemen ideologis yang dalam literatur ilmu politik selama ini terkonfirmasi bisa memprediksi perbedaan satu partai dengan partai lain. Jadi dari dimensi agama, dimensi ekonomi, dimensi kultural, dimensi menempatkan peran wanita, macam-macam ada 9. Nah, kita tanya, ternyata hanya satu yang membedakan satu partai dengan partai lain di Indonesia. Yang lain sami mawon. Satu partai dengan partai lain. Satu itu adalah dimensi agama. Hubungan negara dan agama. Agama ya. dan negara. Jadi agama Sisanya dan sama politik. aja, ekonomi Yang lain sama semua aja. ideologi. Betul. Tapi jadi kalau dibilang semua partai di Indonesia pragmatis, tidak juga. Ada satu cleavage namanya agama dan nasional atau pluralis yang masih hidup. Bahkan Dan, sesama partai Islam pun beda ekspresi kan. iya, terutama modernis sama Tradisional. tradisionalis Tadi Ya. PKS dan PKB lah Nah, gitu kan. tapi kalau diperas itu PKB ngumpulnya juga dengan PKS dalam spektrum ideologis yang kami ini ada tulisannya. risetnya. Nanti saya- Kok Jadi substrat ya? jadi ini agama jadi PDIP itu ngumpulnya sama siapa? Sama Nasdem. Gerindra. Kalau Gerindra, Golkar, Demokrat itu dia cenderung ke kiri tetapi kiri tengah. Dia ngumpul bersama Golkar. PDI Klasternya. PDI sama Nasdem. Ini hasil Kenapa 2014 ya. Nasdem, 2014. 14. Jadi Nasdem 2014 itu sangat nasionalis. Oke. Ini studinya 2014. Padahal Nasdem adalah bukan produk Nasdem hilirisasi 2024 dari bukan Golkar ya. Betul. Tapi kan kalau kita lihat 2014 2019 Nasdem itu basis pemilih non muslimnya tinggi. Baru berubah kemarin 2024 ketika mereka mencapreskan Anies kan. Tapi poin saya partai Islam baik yang tradisionalis atau modernis itu pun ngumpul di klaster yang sama yaitu menginginkan peran agama itu lebih dalam konteks politik dan negara. Cara berritualnya aja yang beda. Cara berritualnya Iya. beda. Dan pakaiannya. Itu yang menjelaskan kenapa yang tadi Mas Bambang Pacul sampaikan. Jadi dalam kantong-kantong Islam, milieu-milieu ideologis itu sangat mungkin terjadi proses migrasi antar pemilih tetapi dalam satu klaster. Oh. Jadi yang pemilih PKB, santri PKB untuk ke PDIP terlalu jauh. Kalau ke PKS lebih dekat. Ke PKS lebih dekat. Meskipun kita membayangkan nggak mungkin NU sama. Enggak, itu hanya di tingkat elitnya ya, elit NU atau elit. That's why makanya bukan air sama minyak ya ketika Anies didukung sama PKB dan Bukan. PKS itu bukan air sama minyak kali gitu Enggak. ya. Jadi sebenarnya Caimin untuk bereksperimen lagi bersama PKB di sama PKS. Anies di 2029 dan PKS Mas lah. Anies dan PKS gitu itu sebenarnya Secara ideologis bukan. untuk partainya menguntungkan sebenarnya. Nggak Bro. problem Dan lah. kan 2024 kemarin kan suara PKB naik. Iya Tertinggi makanya dalam terus sejarah. diulang lagi maksud saya. Iya. Iya kan? Tapi pertanyaannya Anies mau nggak? Soalnya kemarin 2024 yang untung Caimin, Anies suaranya di basis PKB malah turun. Iya kan, Caimin bukan udah- turun, tidak semaksimal yang Iya, diharapkan. malah PKB di tempat-tempat yang dulu nggak pernah dia dapat kursi, Sumbang, dapat itu kursi. pertama kali tuh, Jawa Bro. Barat naik 100%. Sejak reformasi pemilu ini baru pertama kali nih Sumatera Jadi, Barat ada kursi makanya PKB. itu yang menjelaskan mengapa Partai Islam di Indonesia itu betul-betul dilematis. Kenapa dilematis? Karena tiap kali mereka berusaha untuk menaikkan suara, itu ujungnya
itu dengan mengkanibal partai Islam yang lain. Jadi tidak mengambil pangsa pasar baru, terutama dari segmen partai pluralis. Inilah argumen empiriknya Islam Partai Islam kan dari Cak Nur. Kan harapannya kalau pengen menang harusnya kan ngambil dari segmen partai pluralis dong. Iya. Mereka kanibal satu sama lain. Makanya PAN waktu pertama kali didirikan tuh basisnya partai nasionalis ya sebenarnya, Prof kan. Nah, kalau PAN gimana? PAN Basis ini kelaminnya masanya mana? Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Basis masanya Muhammadiyah, tetapi ideologinya mengklaim sebagai partai pluralis. PKB juga demikian kan. Iya, dan basis masanya dan NU. ternyata nggak kompatibel itu. Ya, Kejauhan. Ya intinya Ideal banget, terlalu ideal lah. intinya meskipun Gus Dur yang kita tahu mendirikan PKB dan menjadi tokoh simbol dari pluralis. PKB, itu juga kesulitan untuk mencari pangsa pasar pemilih Di luar NU. Di luar NU, ya. Bahkan pemilih NU sendiri masih banyak yang nyoblos PD Perjuangan, Golkar. Jadi memang nggak mudah menjadi partai Islam di Indonesia ya. Nah, salah satu sebabnya ini menarik nih sebelum kita bicara strategi per presiden tadi. Salah satu sebabnya ini studinya Tom Pembinski ini, yang dia punya argumen dulu kan, inget gak? Dulu waktu terjadi Arab Spring 2010, 2000 ya sekitar 11, itu ya. ya. Itu kan banyak sekali para ahli yang punya hipotesis kalau misalnya Arab Spring pengen sustainable, saatnya kita melirik Indonesia. Ini yang ngomong para ahli Timur Tengah. Maksudnya kita melirik Indonesia itu Jadi gini, Arab ini kan satu kawasan yang sulit sekali berdemokrasi, ya kan? Tiba-tiba ada momentum Arab Spring itu kan di Libya, di Syria, macam-macam. Nah, saatnya melirik Islam di Indonesia yang berhasil membuat demokrasi terkonsolidasi. dan merge dengan Islam. Islam. Nah, jadi istilah mereka, dulu kita yang mengekspor Islam ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Saatnya Indonesia mengekspor balik Islam demokratis ke sini, ke Timur Arab, Tengah. Kata Tom, susah. Kenapa susah? Tadi abangan. Selain abangan ada faktor ekonomi politik yang dia masukkan. Apa itu? Dia bandingkan 3 negara. Tunisia di bawah Ben Ali, kemudian Soeharto, Indonesia, dan satu lagi adalah Husni Mubarak, Mesir. Tiga-tiganya apa coba kesamanya? Sama-sama diktator. Puluhan tahun mereka menjadi orang nomor 1 di negerinya masing-masing. Yang kedua, sama-sama militer. Tapi ada yang membedakan, kata Tom, yaitu pengalaman Indonesia di bawah rezim militer sekuler di Indonesia itu tidak sepahit pengalaman warga Tunisia di bawah Ben Ali dan warga Mesir di bawah Husni Mubarak. Dia tunjukkan bukti-bukti empirik. Sejelek-jeleknya Soeharto, terjadi pertumbuhan sekolah SD impres, literasi mengalami kenaikan tinggi, pertumbuhan ekonomi. Kita tentu punya catatan ya berkaitan demokrasi. Tapi ini if we compare with Husni Mubarak dan Ben Ali. Ben Ali dan Husni Mubarak itu melahirkan trauma pembangunan. Jadi di mata orang Tunisia sama Mesir, ketika mereka mengingat rezim sekuler, itu rezim yang gagal. Dan itu yang menjelaskan setelah Ben Ali tumbang di Tunisia, yang menang itu Partai Islam, An-Nahda. Ketika Husni Mubarak tumbang, yang menang Ikhwanul Muslimin. Karena imajinasi mereka tentang rezim sekuler itu penuh dengan kegagalan. Kenangan buruk. Nah, dalam kasus di Indonesia nggak buruk-buruk kali. Bahkan kalau dibanding Soekarno bagus kan. Iya. Dan itu yang menjelaskan mereka nggak punya pengalaman buruk terkait dengan ekonomi politik dengan rezim sekuler. Dan itu yang menjelaskan mengapa Partai Islam berat. Karena mereka hanya bisa menjual imajinasi yang belum pernah terbukti gitu. Nah, itu yang menjelaskan Tunisia sama Mesir. Kalau pemilu benar pasti yang menang Partai Islam. Jangan bandingkan Soeharto sama misalnya ya Bill Clinton gitu kan. Itu makanya beda gitu. Tapi apakah itu yang menyebabkan sebelum ketiga presiden Indonesia tidak kompatibel dalam mengekspor Islam dan demokrasinya ke Timur Tengah, Mas? Terlalu unik tadi itu satu. Yang kedua memang kita tidak punya pengalaman Partai Islam menang. Baik di Pileg
maupun di Pilpres. Oh, dalam konteks itu ya. Jadi Islam politik itu ya. memori baik kita soal pemerintahan sekuler itu membuat pertumbuhan keinginan kita terhadap fantasi mengenai Negara Islam. narasi Islam politik itu menjadi menurun gitu. Nggak besar lah. Tidak besar. Segitu-segitu aja stagnan ya. Ditambah dengan satu proyek politik ya yang membuat Islam politik makin kehilangan pesonanya di Indonesia, yaitu sistem pemilu yang makin personal, dan itu muncul dalam pilpres secara langsung, partai yang terlalu banyak sehingga median voters itu terjadi kan. Kalau partai terlalu banyak, partai kanan dan partai kiri itu kan cenderung ke tengah. Pemilih juga sulit untuk membedakan satu partai dengan partai lain, dan akibatnya kemudian adalah pemilih akan cenderung mencari produk politik yang populer, tidak dilihat dari sisi diferensiasi ideologisnya, karena cuma satu diferensiasi ideologis yang bisa membedakan, tapi faktor popularitas. Nah, ketika popularitas yang lebih menentukan, maka figur atau partai yang paling dekat dengan akses-akses ekonomi yang memungkinkan mereka bisa tumbuh. Karena popularitas itu meniscayakan faktor logistik. Partai Islam, mohon maaf, itu partai yang cenderung fakir, gitu kan. Akses terhadap ekonomi rendah, karena kebetulan mereka yang menguasai sumber-sumber ekonomi di negeri ini kan umumnya bukan dari kelompok santri Islam kan, tetapi dari etnik tertentu yang tentu secara preferensi ideologis, karena tadi faktor ideologis agama masih menentukan, lebih dekat ke PDI Perjuangan, lebih dekat ke Golkar, lebih dekat ke Demokrat, Gerindra, dan itu yang menjelaskan kenapa kalau pertarungan elektoralnya itu digeser ke aspek popularitas yang lebih mengandalkan logistik dan elektabilitas, berat makin gak kompatibel ya. Makin berat. Ini yang mungkin Tom Pevinsky nggak lihat, Dit, bahwa ketika itu tuh kenangan indah mengenai sekularisme dan militerisme itu dimulai karena hal yang sangat personal. Apa itu? Yaitu ketika Pak Harto dibuang ke diklat TNI itu, Bos. Gimana ini, ini bukan Sesko kan? Ya setelah waktu ada kasus waktu dia jadi Pangdam. Setelah Pangdam di Penogoro, kemudian ada kasus dispute soal ini soal kan, beras dengan Lim Sulyo kan sempat disekolahkan. Ke Sesko. Itu antara dia yang jadi kepala sekolah atau beliau yang disekolahkan gitu ya. Dan ketika itu disitulah bertemu dengan teknokrat yang menjadi otak daripada Orde Baru gitu kan. Gue diceritain sama profesor. Pertemuannya sama mafia Berkeley itu di situ. Karena baru pulang dokter-dokter baru yang canggih-canggih ini, Prof. Gue diceritain sama Profesor Muhammad Iksan, Prof Ican. Dia cerita dia baru wawancara Prof Emil Salim. Dia tanya gimana sih dulu proses ideologisasinya para teknokrat ini masuk ke tentara-tentara. Waktu itu ada Pak Harto dan kawan-kawan yang ada di Sesko. Jadi di kelas pagi mereka itu ngajar Manipol Usdek. Sesuatu yang buat para teknokrat ini itu sesuatu yang bullshit. Pokoknya aku hanya menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Manipol Usdek itu sama sekali mereka nggak menjejak ke tanah. Itu nggak ada mata kuliah itu di Berkeley sana ya? Nggak ada. Itulah yang ngajar jadi Prof Wijoyo apa segala macam. Lebih ada di Soviet, Prof. Katanya Prof Emil, yang ngajar aku juga nggak percaya sama ide ini, yang diajar para tentara ini juga nggak percaya. Kita sama-sama menjalankan tugas masing-masing. Hebatnya Profesor Wijoyo, hebatnya Prof Wijoyo, dia tahu ada kebutuhan untuk mengideologisasi dan mempengaruhi, menginfluence tentara-tentara ini yang dia menurut prediksi mereka akan menjadi stakeholder penting di politik Indonesia. Jadi after school kelasnya itu baru betul-betul terjadi kelas malam di antara para teknokrat dengan para jenderal-jenderal ini terjadi di Sesko itu. Jadi tapi kelas malam setelah setelah kewajiban tadi dipenuhi, mereka bikin kelas sendiri yang lebih punya pengaruh. Di ekstrakurikuler lah ya. Kayak apa namanya Frankfurt School-nya ini, Bro. Jadi ini kan kaitannya sama apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Kami diundang untuk makan malam di Hambalang waktu itu, Prof. Beliau bercerita soal statecraft.
Ya kan, bahwa di fase awal statecraft itu yang paling penting dituju adalah sebuah negara ideologis. Jadi negara ideologis lah yang ingin didirikan ketika tahun 60-an, fase awal 50-an ya, dari sebuah statecraft gitu ya. Nah, fase ideologis itu salah satu cirinya apa kata Pak Prabowo, yaitu yang menjadi pemimpin negaranya, stakeholder utamanya adalah mantan-mantan pejuang. Iya kan? Mantan-mantan pejuang kemerdekaan yang mengambil alih itu gitu. Nah, tadi Pepinski punya studi yang Prof bilang tadi ya, saya jadi kebayang nih. Yang membedakan gitu ya, pejuang-pejuang yang membangun negara di Timur Tengah sana gitu ya, yang rezim militer sekulernya dengan yang di Indonesia alami ketika itu, yaitu yang di Indonesia alami ketika itu para yang ikut berjuang ini otodidak gitu kan, yang kemudian bertemu dengan para teknokrat di dunia akademik ini. Jadi mereka nggak teknokrat, nggak otodidak amat sebenarnya. Mereka bukan dibekali ya. Bukan nggak Pretorian Army banget sebenarnya, yang ya bukan milisia banget gitu, tapi orang-orang yang udah merasakan bagaimana pembasuhan untuk menjadi terintegrasi dalam middle class culture atau intellectual culture gitu. Menjadi kaum-kaum tercerahkan. Iya, lah. kalau enlightenment, kelompok tercerahkan. Kira-kira Ben Ali dan Husni Mubarak itu tidak menikmati satu kemewahan yang dimiliki Soeharto ketika diseskokan gitu. Padahal dia dibuang kan. Bukan Benyamin Sesko-nya MU. Walaupun ngegolin kemarin. Hampir seri. Sebenarnya dia Sesko. Tapi saya tuh dia hampir pindah City kemarin. Prof kembali lagi ke ini ya, ke jalur keimanan. Saya selalu nonton MU sekarang, Prof. Udah nonton lagi? Iya, enggak, saya enggak bukan pendukung MU. Oh, bukan. Tapi saya bersimpati. Bersimpati. Afirmatif policy lu ya. Karena selama 1 dekade terakhir MU betul-betul ancur-ancuran. Ya, tapi sekali menang jadi terasa nikmatnya ya, gitu. Prof, tapi ini saya punya hipotesis MU itu kayak beberapa partai di Indonesia. Mungkin kayak Arab Gimana? Spring. Karena gini, jangan-jangan yang hebatnya emang Sir Alex. Sebelum Sir Alex MU ya tim mediocre aja, memang bener sih. Iya kan, setelah Sir Alex gak ada dia balik ke habitatnya kan gitu. Maksud lu jangan-jangan Harto yang hebat? Enggak, jangan-jangan partai di Indonesia banyak yang tergantung pada orangnya Sir Alexnya selesai ya balik ke habitatnya lagi. Partai-partai biasa aja sangat gitu. mungkin, Tergantung terutama untuk Bumega. beberapa partai ya. Iya. Beberapa partai itu sangat tergantung oleh figur. Nah, kalau misalnya figur itu hilang atau melipir ya, entah karena beberapa alasan. Pak Jokowi kan masih ada, tetapi melipir dari PD Perjuangan kan, atau dimelipirkan, kan efeknya kan terasa juga. Kan kalau kita lihat kan misalnya MU prestasi terbaiknya setelah Sir Alex adalah juara UEFA. Sebelum Sir Alex juga itu prestasi terbaiknya. Di mata Sir Alex ugal-ugalan. Oke, balik lagi bro. Kembali tadi soal Ben Ali dan ini. Soal Substrat. Ben Ali Apa dulu, ini? Ben Ali dan Husni Mubarak udah tadi ngomong. nggak Iya, menikmati privilege-nya Sesko. ya intinya memang Benjamin Sesko ini bosnya bikin. Oh, Benjamin Sesko dan ya. itu yang menjelaskan mengapa Mesir Sesko. sampai sekarang tidak berani untuk menggelar pemilu secara demokratis, dan itu ironisnya didukung sama Amerika Serikat. Sebab kalau misalnya terjadi pemilu demokratis, udah tahu siapa yang menang. Ikhwanul Muslimin. Ya, karena memang memori, setidaknya begini, kalau di bawah Ikhwanul Muslimin, mereka masih punya imajinasi bahwa partai ini bisa membawa Mesir dalam kesuksesan. Tapi kalau sama partai atau figur yang sekuler militer, udah pasti mereka gagal. bukan hanya imajinasi, udah pasti merasakan kegagalan gitu kan. Oh, Nah, trauma sekulerisme justru trauma ya. sekulerisme. Sekarang sekuler kan? Jenderal Sisi siapa? Aku lupa. Jenderal Sisi, Iya kan? dia kudeta. Jadi yang menang itu Ikhwanul Muslimin, presidennya dikudeta Oleh Jenderal Sisi ini. oleh Jenderal Sisi. Dan setelah itu nggak ada pemilu lagi. Iya. Santai dulu bro. Kalau kita pemilu kawan ini imajinasi lagi. Karena kalau pemilu Jenderal Sisi kalah. Iya. Dan Amerika ya memerlukan stabilitas
politik di Mesir dalam rangka melihat Prof, apa beda dan persamaannya Prof? Tadi kan soal sekularisme, akhirnya meskipun yang menang Ikhwanul Muslimin, ujung-ujungnya militer akan kudeta. Konteks Thailand bisa menjelaskan nggak kenapa rezim-rezim demokratis atau pasca pemilu demokratis siapapun gitu misalnya partai menang, apalagi membawa klan Sinawat di situ ya, ujung-ujungnya akan tumbang juga sama dikudeta sama Thailand itu. militer, iya kan? Sinawat terakhir kan udah juga nih. Iya betul. Disingkirin militer lagi, menang. Iya, jadi Thailand juga ada kemiripan ya dengan Mesir, meskipun aktornya berbeda. Ya. Tapi Thaksin ini kan berasal dari satu tradisi keluarga yang kaya. Dia menyebut dengan istilah passionate kapitalis. Seorang kapitalis yang memiliki passion untuk bantu orang miskin, dan itu jadi brand di keluarga Sinawat ini. Filantropi. Sebagai dermawan filantropi ini ya. Dan masalahnya adalah keluarga ini kan tidak pernah akur dengan militer. Nah, masalah kedua adalah militer itu pendukung utamanya di kota Bangkok yang notabene kelas menengahnya banyak. Umumnya kelas menengah itu kan cenderung kritis terhadap militer ya, masuk ke dunia politik. Itu nggak terjadi dalam kasus di Thailand. Ya, Thailand, kenapa begitu? Karena kelompok kelas menengah itu cenderung kurang suka dengan Thaksin tadi. Jadi sebab kalau misalnya pakai pemilu, petani di desa tapi komparasinya cuma Thaksin gitu cuma kan. Thaksin. Iya. Cuma kalau misalnya sekarang kan yang jadi perdana menteri anaknya Thaksin. Udah juga. Kemudian Prof. ditendang juga dengan alasan perang sama Kambodia, punya tanda kutip satu affair ya, bukan affair sebenarnya, satu insiden yang dianggap membuat citra putrinya Thaksin itu dianggap merusak ya marwahnya orang Thailand. Tapi kembali lagi kan militer lagi. Karena kalau misalnya pemilu selalu yang menang ya keluarga ini Thaksin ini gitu ya. Sama ya, agak mirip ya. Agak mirip ya. Cuma lain kan faktornya lain. Ya, militer, bukan trauma sekularisme ini enggak. Tapi kesamaannya semuanya adalah militer ini dalam konteks ini menghindari pemilu gitu kan. Iya, kalau di Indonesia militernya ikut pemilu. Lagi-lagi kalau di Indonesia militernya bertransformasi jadi demokratis kan, maksudnya bikin partai. Ikut the only game in town lah. Iya, dan secara konsisten memang sejak era reformasi militer betul-betul kembali ke barak ini kan, Prof. Jadi ada dua tesis ini ya. Pertama, pertanyaan begini, mengapa Indonesia yang secara kultural, ekonomi, sejarah, termasuk juga lingkungan, geopolitik itu susah berdemokrasi, tapi bisa berdemokrasi. Jangan lupa ya, dari sisi inequality luas sekali ketimpangan. Dari sisi geopolitik dan kawasan, Indonesia itu berada di Asia Tenggara yang susah berdemokrasi. Dari dulu lebih banyak pengalaman otoriter ketimbang demokrasi. Dari sisi etnik dan agama sangat plural. Tapi toh kita bisa berdemokrasi. Ada dua penjelasannya di situ. Yang pertama, aktor apapun di Indonesia, dari latar belakang apapun, mereka percaya demokrasi is the only game in town. Kalah pemilu, marah-marah, protes sana sini. Tapi kalau sudah ditetapkan kamu kalah, ya sudah, terima. Nanti 5 tahun kita challenge lagi. Itu namanya elite settlement, teori elite settlement. Jadi kita ada udah cukup udah sangat oke. Pada titik itu oke. Militer pengen masuk ke politik, mengundurkan diri, kemudian bikin partai atau masuk dalam kompetisi, ikut. Dia tidak punya imajinasi lain, kalau kalah kemudian kudeta model kayak Thailand atau Mesir. Iya. Itu teori elite settlement. Tersipilisasi juga ya. Tersipilisasi. Nah, yang kedua itu teori pemilih. Jadi pemilih itu ada threshold orang Indonesia yang tidak boleh dilanggar. Boleh ada korupsi sana sini, mereka marah warga ini, tapi mungkin sisi lain warga juga cukup tanda kutip pemurah untuk memaafkan para elitnya yang korup. Tapi ada threshold elektoral yang nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar mereka turun ke jalan. Yaitu jadi, agama. Threshold misalnya ingat nggak kasus yang saya sebut dengan istilah
demokrasi last line of defense. Oh iya. Jadi itu teori kedua yang menjaga mengapa demokrasi di Indonesia bisa survive, karena pemilihnya itu punya batas tertentu untuk bisa menoleransi elit. Kalau elit tidak bisa menerabas batas itu, misalnya mengganti sistem pemilu atau punya imajinasi untuk kembali ke otoritarianisme, mereka turun. Ini dua teori yang menjaga demokrasi kita survive, meskipun di mana-mana termasuk Indonesia skornya sedang turun. Tapi ya at least kita kalau kita komparasikan dengan beberapa tadi yang kita kita jauh lebih beruntung masih lah. Lebih baik. Nah, kembali ke Pak SBY tadi. Nah, ini kembali relasi presiden dengan Islam politik lah ya. Satu gini, betul bahwa Islam politik tidak pernah memenangkan pemilu baik di Pilpres atau Pileg. Tapi bukan berarti Islam politik tidak penting. Jadi kalau ukurannya adalah elektoral atau election result, mungkin Islam politik nggak terlalu penting, apalagi mereka saling kanibal satu sama lain. Tapi ukurannya jangan itu doang, itu penting tuh. Jadi Islam politik juga penting sebagai simbol. Jadi dan ini siapapun politisi, siapapun partai, meskipun mereka tidak menjual klaim keislaman, perlu simbol Islam karena Indonesia adalah negara mayoritas Islam. Dan itu yang dilakukan oleh semua presiden. Nah itu dulu. Ibu Megawati sekalipun ya, itu juga memerlukan simbol Islam. Kalau bukan, kenapa nggak memilih Hamzahas sebagai wapresnya? Artinya dia perlu juga dong kayak semacam simbol bahwa pemerintahannya itu didukung oleh partai Islam. Kenapa Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf? Nah itu dulu, itu persamaan semua presiden. Butuh simbol Islam. Butuh simbol Islam karena Islam adalah mayoritas, kekuatan simbol penting. Ya. Nah yang kedua, ini yang berbeda satu presiden dengan presiden yang lain. Pak SBY itu satu presiden yang cenderung akomodasionis dalam pendekatannya dengan politik Islam. Misalnya ketika beliau menjadi presiden, itu MUI diakomodasi. Kekuatan-kekuatan partai Islam baik yang ada di DPR maupun non DPR plus kekuatan Islamis ya. Yang agak ekstrim ya. Yang agak ekstrim relatif dekat dengan Pak Presiden. Anggaran buat ormas Islam naik. Jadi prinsip akomodasionis Pak SBY kelihatan sekali. Itu yang paling kelihatan dari Pak SBY. Jadi efeknya beberapa kalangan NGO yang bergerak di isu pluralisme itu mencatat kenaikan intoleransi di masa Pak SBY karena kelompok-kelompok Islamis ini seperti mendapatkan tempat, ya. Jadi FPI, Hizbut Tahrir, gitu, ya kan. Nah ini model pendekatan Pak SBY. Kampus aja dikuasai anak musola waktu itu kan. PKS kebetulan juga masuk dalam koalisi Pak SBY. Ya. Kemudian Partai Demokrat yang kita tahu jadi kendaraan politik Pak SBY juga punya majelis zikir Nurus Salam. Lagi top-topnya PKS waktu itu, Prof. Iya. Untuk di bawah tuh lagi tumbuh banget. Dan bukan hanya PKS kan, PKB, P3, PAN, semua diangkut ke dalam pemerintahan ya di zaman Pak SBY. MUI ya. Itu sangat dekat juga meskipun dengan situasi seperti itu tumbuhnya kelompok Islam politik dan yang Islam yang lebih ekstrim itu menimbulkan opportunity bagi NGO pluralis ini punya pekerjaan lebih banyak kan untuk ngawasin dan dapat funding. Nah yang kedua Pak Jokowi beda. Pak Jokowi dari awal Pak Jokowi ini sepertinya punya satu pendekatan yang tidak mau mengangkut seluruh kekuatan Islam ke dalam. Dan itu terbukti misalnya 4 partai pendukung utamanya di 2014 itu hanya satu partai Islam, yaitu PKB. Ya. 3 di luar itu kan bukan partai Islam ya, Nasdem, PDI Perjuangan dan Hanura. 4 partai pendukung utamanya di tahun 2014. Dan saat itu menurut pengakuan Pak Jokowi dalam beberapa wawancara, kan dia mengatakan bukan berarti FPI tidak pengen masuk katanya. Menurut klaimnya Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi punya semacam standar ideologis tertentu untuk bisa menerima
apakah partai Islam itu bisa bergabung dalam kendaraannya atau tidak. Dan ukurannya kenapa PKB yang diterima, mungkin dalam sejarah tahun 55 PKB itu kan seperti NU-nya tahun 50-an kan. Iya. Sementara dia berasal dari PD Perjuangan yang saat itu ya, yang notabene representasi politik tahun 50-an diwakili oleh PNI. Dua kekuatan nasionalis dan Islam tradisional ini kan dalam sejarah akur memang. Nggak akurnya ya sama Masyumi dan Masyumi Iya. ya kan. Nah, zaman Pak Jokowi itu diterapkan bahwa kemudian dia menarik PAN, dia menarik P3, tapi kan tidak menarik PKS ke dalam koalisinya. Iya, ditahan 10 tahun Mas ya. 10 Cuma tahun. PKS Iya, tok ya nggak ada. PKS Bahkan- terlalu jauh nih katanya kan. Bahkan setelah kejadian demonstrasi besar ya, aksi bela Islam 2016-2017, Pak Jokowi kan melakukan tindakan yang keras kan terhadap kelompok Islam politik seperti FPI dan Hizbut Tahrir, dibubarkan. Jadi ini satu pendekatan yang kontras sekali antara Pak SBY dengan Pak Jokowi Pak Jokowi. dibubarkan pakai apa, Perpu ya itu. Pakai perpu ya. Iya, lupa. Bukan apa? Nggak tahu lah pokoknya. Iya, pakai inilah aturan. Pakai perpu ormas kemudian jadi undang-undang kalau nggak salah karena Pak Jokowi menguasai di parlemen. Iya, pakai Perpu. Ada dua Menko Awalnya Polkam pakai yang perpu. ada dua Menko Polkam yang mengumumkan, satu Pak Wiranto, satu Pak Mahfud. Pak Mahfud juga ikut bubarin kalau Iya. HTI kalau nggak salah. Apa FPI Pak Mahfud FPI, HTI Pak Wiranto. Kalau Pak SBY dulu zamannya Pak Idam laporan dari GBK ulang tahun HTI ini kan dulu zaman SBY kan? Iya. Betul. Nah, kalau Pak Prabowo ini lebih kompleks lagi di relasinya sama Islam politik kan. Jadi Hubungan panjang. hubungan panjang bukan hanya waktu 2014 ketika beliau maju sebagai calon presiden melawan Pak Jokowi. Waktu beliau masih muda kan beliau dekat dengan kelompok-kelompok Islam hijau. Islam. Ya? TNI hijau TNI bersama hijau Islam. dan kelompok Islam yang lebih Abu kanan Hijau. sebenarnya ya. Islam Masyumi lah. Karena Islam Pak Masyumi. Karena Pak Prabowo kan dalam tradisi PSI. Masyumi dan cocok PSI. dan sama Masyumi cocok. Sama-sama Fadlizon, sekolah kan. Farid, siapa namanya itu? Putranya Pak Syafruddin Prawira Negara ya. Iya. Saya lupa nama lengkapnya ya. Ya, Din Samsudin. Din Samsudin. Cides lah. Cides. Itu kan kelompok Islam yang lebih Islam modernis. Iya. Yang Bang kalau Fahri kita Ali ada runut juga itu. ke Bang Fahri Ali enggak atas ya? itu kan ya Masyumi. Nah, makanya PKS cocok juga di situ kan. Cocok juga. Substratnya sama. Sama substratnya. Iya. Dan Oh, karena Pak Prabowo waktu itu kalau mau dibilang kelompok tentara yang lain dibanding tentara-tentara binaannya Pak Beni yang Sekuler. ya sekuler lah ya. Ya ada Sintong, ada Pak Luhut, ada Agung Gumelar, ada Hendro Priyono yang pada setelah reformasi lebih cenderung dekat dengan kelompok merah. betul. Dengan Bu Mega kan. Iya, Theo Syafi'i, Hendro Priyono. Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar ya kan. Iya. Itu kan Pak Beni's boy kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita melihat satu pengulangan sejarah kan ya. Ya, the history repeat by itself ya. Meskipun tidak seluruhnya sama, tetapi ada dinamika tentu saja. Tetapi ya begitu Pak Prabowo gitu ya. Ide Pak Prabowo sepertinya dieksekusi dengan cara pertama kali kaitannya dengan Islam politik dengan mendekat ya. Tapi Islam politik seperti apa? Bukan Islam politik model PKB. Ya, tapi Islam politik yang lebih modernis kan yang Makanya quote unquote menurut saya Prof, jatah Muhammadiyah di kabinet kali ini agak surplus kan? Dibanding jatah Muhammadiyah di kabinet Pak Jokowi, Jokowi. ya. NU yang waktu Pak Jokowi kan NU yang dianggap menikmati banyak privilege ya. Dulu waktu itu kan ada kawan kita Aminuddin Ma'ruf kan. Itu kan ketua PMI ya. Ketua PMI. Iya kan? Kanda Amin nih kan. Nah, Kalau PMI sahabat. sahabat ya. jadi staf khusus presiden. Waktu itu Muhammadiyah katanya komplain. Minta staf khusus juga ya dari kalangan Muhammadiyah karena nggak ada dari Muhammadiyah. Exactly. Nah, akhirnya Pak Jokowi memberikan jalan tengah, memberikan staf khusus Mensesnek untuk Muhammadiyah waktu itu. Ada Bang Bro Fajar Fajar ya. Rizaul Haq. Fajar, Sekarang wakil menteri pendidikan. Udah ntar di direktur Ma'arif Institute kan. Dan kalau kita lihat Ya, Kementerian Pendidikan balik lagi loh sekarang ya. Pendukung-pendukung Pak Prabowo di tahun 2014 itu kan representasi Islam modernis. PAN, PKS, ya kan.
termasuk juga kelompok-kelompok Islamis yang tadi saya sebut Ya. di belakang Pak Prabowo kampanye 2014-2019. Yang kostumnya kita bisa identifikasi lah. Itu kan lebih dekat ke tradisi Islam modernis ya. Betul. Ya, ketimbang Islam Tradisional, tradisionalis yang cenderung dari sejarah juga membuktikan mereka lebih bisa bekerja sama dengan kelompok nasionalis. Ketika NU keluar dari Masyumi, kan itu rivalitas antar santri ya, yang memang membedakan dari sisi ritual, dari sisi SES ya, social economic structure, dan itu ke bawah sampai sekarang. Nah, cuma kan ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan tahun 2019 bersama Pak Jokowi, ya mungkin beliau mendapatkan ilmu baru, nggak mungkin menang kalau tidak menggait NU, karena jumlah NU yang terlalu besar untuk Tapi ketika ditinggalkan. Pak Prabowo Makanya berkuasa, waktu mau jadi cawapres, Pak Erick Thohir sampai merayap-rayap di acara GP Ansor ini. GP Ansor, Iya apa, kan, 100 tahun iya amal. kan, merayap-rayap ini kan. ketua panitia, Iya, Harla biar NU, dibilang iya, NU kan. Lapes Biar sama dibilang NU. NU kan. Iya, Ya kan? 100 tahun NU ya waktu itu Iya, ya? 100 tahun. Di Delta Sidoarjo ini stadion. Iya, kan. sampai anggota kehormatan Banser ini kan saya Tapi memang berapa kan. NU terlalu besar untuk diabaikannya. Nah tapi gini, kalau melihat konteks terkini, pertanyaanku dua. Satu, Presiden Prabowo kembali ke kitohnya nggak bahwa memang preferensi politik dan seleranya itu lebih dekat ke kelompok Islam modernis dibanding Islam tradisional. Satu. Yang kedua, kemarin Harlah NU Nggak kayaknya pertama kali ini ada presiden yang nggak Datang. hadir. Ya, nah ini saya mendengar banyak keluh kesah ya dari kalangan NU. Saya memang lahir dari tradisi Nahdien, tapi aktifnya di HMI, jadi saya bisa masuk dua belah pihak lah. Berempati lah. Bisa berempati. Di Anda di HMI saya lebih dekat ke Islam modernis, Iya. tetapi latar belakang keluarga saya Islam tradisionalis, jadi saya bisa mendengar dari dua belah pihak. Ya, Anda di air payau ini loh maksudnya. Air tambak. Tapi memang belakangan saya mulai sering mendengar keluhan bahwa era kejayaan NU dalam politik nasional itu mulai berkurang sejak Pak Jokowi tidak lagi menjadi presidennya. Jadi mulai ada resentment, ya, kecemburuan. Loh, Muhammadiyah kok dapat jatah banyak di masa Pak Prabowo. Dan bukan hanya itu, Pak Jokowi kan meskipun bukan berasal dari tradisi NU, pinter mengentertain NU kan. Selalu datang, Kulturnya sama lah. kulturnya sama dan Kan tadi suka. Anda kan bilang merah lebih dekat sama Itu tradisional. satu, historis. Tapi yang kedua, Pak Jokowi kan pintar mematutkan diri supaya dekat secara kultural dengan NU kan. Pakai sarung. Menempatkan diri, pandai menempatkan diri. Pandai. Nah kalau Pak Prabowo kan dia Pak Pakai Prabowo sarung adalah agak Pak susah Prabowo. tuh. Ya, Gak dia pernah gue lihat Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo gak pernah pakai sarung. nggak ya? pernah. Coba Pak Jokowi itu acara NU di Surabaya dia naik pesawat kepresidenan pakai sarung, Sarung jas ini ya. Kopiah, pakai kopiah. baju koko, jas, sarung. Nah Ada ini gambar memang lagi, menurut hormat. saya Pak Prabowo harus mempertimbangkan resentment ini karena bagaimanapun orang yang dekat dengan NU itu mencapai 56%. Iya. Di atas 50%. Jadi orang Islam yang dekat dengan NU itu lebih dari 50%. Sementara orang yang dekat dengan Muhammadiyah, orang Islam yang dekat dengan Muhammadiyah itu kurang dari 10%. Dan itu datanya konsisten. Jadi cuma kalau mengandalkan aspek teknokratik, Muhammadiyah lebih unggul. Jadi meskipun jumlah masanya lebih sedikit, tapi kalau nyari kelompok terdidik ya memang lebih banyak di Muhammadiyah. Ya sama kayak dulu pasca tahun 55 Mas. PSI suaranya coba berapa? Cuma Berapa itu? teknokratnya Berlimpah. iya subkultur PSI semua bahkan sampai di masa-masa berikutnya gitu kan. Jadi kalau orang pintar pasti PSI lah ya. Kalau waktu kata itu. Rocky kan. Pintar apalagi bisa bahasa Inggris udah pasti PSI itu. PSI. Itu PSI itu bukan kartu anggota, tapi itu subkultur. Kalau kata Rocky ini kan. Jadi Dulu kalau Cil waktu membuat partai, mereka
cuma menang di TPS Menteng. Iya, waktu PIB itu satu-satunya TPS yang dimenangkan oleh PIB hanyalah TPS di depan rumahnya Khatib Basri dan Doro Jatun Kuncoro Jati di Menteng. Ini satu-satunya TPS di mana PIB menang. Iya. Itulah PSI kalah pun masih bangga kan. Kata Dede, gimana bos, sebelah gue Prof Jatun, sebelah situ Ede ya kan, ya keluarga Om Q kan, ya kan. Jadi kalau ada orang pintar nggak milih PSI itu aneh. Iya. Menyalai kodrat gitu kira-kira kata Rocky ya. Ya. Fadlizon gimana? Rock PSI nggak? Ya pasti. Fadlizon kan Padang. Itu namanya PSI Optima Forma. Dibacain satu orang. Gak jelas. Ini yang terakhir kan bikin kontroversi baru nih Rocky nih. Si Rocky. Kenapa lagi, Mas? Ya dia bilang ijazahnya asli, orangnya palsu. Ya, itu udah kebayang itu. Udah kebayang tuh bola. Kalau pas emas, soal emas gimana? Dia Soal emas? waktu menang Olimpiade panjat tebing dapat emas, Prof. Kan Oh iya. Dia pengurus federasi. Iya, dia kan? kan ketua Bukan dianya kan? ketua Atlet. badan tim nasional panjat tebing kan dia. Bantu Mbak Yeni. Yeni ketua umumnya. Ya kan? Menang nih panjat tebing emas di Paris nih Rocky nih kita si Budi kan. Gue udah tahu nih, Bos. Jokowi memberikan hutang, saya memberikan emas. Udah kebayang gue, benar keluar itu. Keluar juga. Keluar di TV benar. Rocky Logics kan. Benar keluar. Iya, Jokowi menjual emas kita kepada dia, saya membawanya ke Bali emas kita. Udah kebayang tuh. Udah kebayang. Udah kebayang. Rocky Logics ini ya. Undang dong dia ke sini. Iya, lagi marah-marah terus lah. Semua dimarah-marahin. Lagi dia lagi sering sama Mas Hasto Kristianto. Oh. Lagi banyak tuh sering. Lagi mungkin lagi cocok. Ada Lagi jokesnya kayak gini. Ya sama-sama ini kan berpikir besar. Ini tapi Filosofis. ini bagian ideologis. bagian apa namanya? Bagian yang jeleknya lo tit ya nanti ya. Kata Rocky gini. Seonggok otak lu. Ya kan apa tidak lebih berharga daripada setetes gua kan. Pas itunya lu Di publik nggak? Enggak. Oh, enggak. Udah tahu bolanya, udah tahu bro, ya kan? Ini soal bola. Kalau 20 orang yang ada di sini otaknya ditukar tambah dengan 550 anggota DPR masih ada kembali. Bola. Gua ngopi lah di Menteng nih kan, ada namanya Jakarta Coffee House, ya kan? Namanya di situ ada warung kopi Jakarta Coffee House. Nah, bilang nih kalau Rocky lihat Jakarta Coffee House, Jakarta Idea House, gitu kan? Pak Luhut nggak mungkin kesini karena nggak punya ide. Dia ngomong pas nggak ada Pak Luhut pasti. Dan itu kita udah duga polanya Rocky. Udah tahu kita. Umbang-umbang. Oh, model gini yang dia sering sampaikan itu. Guru besar. Tapi otaknya kecil. Dasko, demokrasi, Apalah social justice, commander. ada aja kan? Ada aja. Kita membutuhkan leader, tapi yang kita dapat adalah dealer. Itu gua tuh kadang-kadang Indah. Boleh juga. Kadang-kadang gue penasaran Rocky itu pas lagi apa dia kepikiran itu kan di atas bukit tuh lihat-lihat apa. Kan orangnya suka naik gunung. Iya, bagus nih. Tapi kritikan dia soal guru besar berotak kecil tuh bagus itu. Iya. Karena lebih banyak surplus guru besar. Jadi perlu disampaikan kritik dengan keras. Iya, Surplus guru besar tapi defisit otak. Itu kayak Rocky itu kan. Itu kayak Rocky itu prof bukan gue yang ngomong. Ini lagi membayangkan aja. Membayangkan, Kalau oke. prof-prof merasa tersinggung silakan bikin karya-karya yang bisa membuat Rocky Membantah bangga. itu. Membantah. Nah, ini kalau kita masuk ke Pak Prabowo nih, Prof, kaitannya dengan yang tadi gitu. Prof lihat warnanya nggak ke NU, Pak Prabowo kan. Nah, artinya beliau kan
butuh basis sosial untuk memenangkan pemilu kan butuh basis sosial gitu. Betul. Apa yang akan dipakai sebagai instrumen penggalangan basis sosialnya kalau misalnya Islam politik yang gede ini nggak dianak emaskan seperti halnya di masa Pak Jokowi dulu menurut. Nah ini yang menarik nih ya, Ari ya. Jadi di tahun 2024 Pilpres di mana Pak Prabowo mendapatkan 96 juta, dilihat dari latar belakang ormas Islam itu penyumbang terbesarnya NU. Data exit poll saya 2024 kemarin. Sementara basis pemilih Muhammadiyah yang memilih Pak Prabowo meskipun lebih banyak, tetapi banyak juga yang bocor ke Anies. Lebih banyak apa? Lebih banyak yang memilih Pak Prabowo. Oh, tetap Cuma tidak sebanyak basis pemilih NU. Dan jangan lupa baseline pemilih NU juga 56%, besar sekali. Nah, ini yang menarik gitu ya, menarik dalam dan kalau sekarang dilihat dari survei approval rating juga begitu. Yang cenderung puas NU. itu NU. Karena ini program-program kelas bawah semua kan. Itu satu, yang kedua NU kan mohon maaf ya, saya orang NU juga. Kelompok terdidiknya kan nggak sebanyak Muhammadiyah. Muhammadiyah kan lebih kritis. Kan? Iya, dan lebih ini senang memaafkan lah ya. Banyak kaum mustad'afinnya. Kayak gitu kan. Kelas menengahnya di NU kan nggak sebanyak di Muhammadiyah gitu. Jadi ada aspek ekonomi, ada aspek tingkat informasi politik yang membuat NU lebih puas terhadap kinerja Pak Prabowo, dan secara elektoral paling banyak iurannya kan. Cuma kan itu di mata sebagian NU tidak tampak dalam terrepresentasikan dalam politik akomodasi Pak Prabowo. Ya, dan tidak tampak juga dalam konteks kultural simbolik. Betul. Tadi acara Hari Santri Pak Prabowo juga nggak datang. Harlah NU Mas. Harlah NU 1 abad nggak datang juga Pak Prabowo. Betul Ya, kan? setuju aku. Dan ada banyak orang kecewa ketika melihat konflik NU yang cukup panjang beberapa waktu terakhir. Itu Pak Prabowo kan terkesan mengambil jarak, tidak take action. Kita nggak bisa membayangkan hal itu terjadi di Pak Jokowi. Sebelum bibit-bibit ini bisul ini pecah, pasti Pak Jokowi udah masuk dulu kan. Ya, dengan obat-obatan ini kan. Bukan hanya masuk dulu, ikut bermain bos. Iya, Pak Jokowi udah bikin, ya kan? Udah ambil bisul, udah dibeleng dulu kan. Abis itu dijahit lagi sama dia, intervensi. Udah Pak Jokowi udah. Jadi kalau pertanyaannya basis sosial seperti apa, nah ini yang jadi PR sebenarnya. Karena mengandalkan Muhammadiyah tidak bisa. Pertama, basis masanya tidak terlalu besar. Yang kedua, terbukti 2024 plus survei-survei pasca kemenangan Pak Prabowo, satisfied voters Pak Prabowo dari kalangan Muhammadiyah tidak besar. Ya, jadi memang yang bisa diandalkan secara elektoral NU. Tetapi pertanyaannya, apakah kalangan elit NU tidak merasa resentment yang mereka rasakan sekarang itu tidak mereka tumpahkan ketika Pilpres 2029 nanti. Nah itu dia tuh. Karena kan mereka ada ganjaran kan, ada hukuman ada gitu hukuman. kan. Ini penting nih karena ada 3 konstelasi yang menurut saya sangat krusial terkait dengan 2029 ya. Pertama, aturan main. Aturan main terkait dengan presidensial threshold sudah ditiadakan. Dan saya sudah baca putusan MK. Peniadaan presidensial threshold itu punya implikasi capres-cawapres bisa lebih banyak. Kenapa? Karena MK tegas mengatakan partai yang sah sebagai peserta pemilu 2029 bisa menominasikan capres-cawapres tanpa melihat parliamentary threshold. Itu ada di pedoman teknis MK. Soal itu wajib dilaksanakan kan? Wajib dilaksanakan. Jadi implikasinya adalah kalau undang-undang MK nggak dirubah ini kan? Kalau tidak diubah. Tapi kan ini kan mengikat ya. Implikasinya dugaan saya pendirian partai baru di 2029 nanti itu lebih susah. Termasuk partai Mas Anies. Tapi kan Mas Anies kan melihat peluang itu daripada mengandalkan itikat baik dari partai lain untuk ngasih tiket dan ternyata tidak terbukti seperti kasus pilkada kemarin di Jakarta, dia bikin aja partai. Ini partai trauma lah ini ya. Partai trauma. Itu satu. Itu aturan main ini satunya artinya kalau itu terjadi di atas kertas kita punya banyak calon.
Karena bukan hanya partai yang lolos PT saja, tapi partai yang sah sebagai peserta pemilu boleh mencapreskan. Artinya lapangannya lebih becek. Ini lebih lebih demokratis atau lebih banyak, lebih terdistribusi dibanding pemilu 2004. 2024. Oh iya. 2004 sekali Bu. karena ada kita punya di atas kertas ya. Iya, 5 kandidat calon presiden waktu itu kan. Elit partai yang mengatakan nanti kita bisa atur melalui rekayasa konstitusional, hanya partai atau gabungan partai yang lolos PT yang bisa. Itu dibantah sendiri oleh putusan MK. Iya. Karena MK mengatakan tidak boleh partai atau gabungan partai dalam proses pencapresan itu pakai asumsi persentase dan proporsi partai yang lolos PT. Itu satu. Yang Clear kedua, itu Mas ya, clear ya. clear itu. Saya barusan dikirim datanya oleh Markus Misner. Dia screen capture putusan MK itu. Saya nggak tahu apakah itu dieksekusi sama DPR atau tidak ya. Nah, itu hal lain. Itu hal lain ya. Tapi kita ngomong yang putusan hari ini. Yang kedua, tergantung seberapa kuat Pak Prabowo. Nah, kalau kita lihat data-data survei, Pak Prabowo memang paling tinggi, tapi tidak terlalu tinggi sekali. Elektabilitasnya dalam simulasi banyak nama itu masih di bawah 50%. Padahal Pak Prabowo setahun lebih terakhir itu kan kebijakannya sangat populis kan. Tidak ada kebijakan Pak Prabowo yang tidak populis sejak dilantik Oktober 2024. Elektabilitasnya di bawah 50%, Prof. Dalam simulasi banyak nama. Balik lagi dong ke 2019, 2000. Ya sekitar itu memang. Balik ke basicnya Pak Prabowo lagi. Karena kan simulasi banyak nama. Iya, Aktualnya kan nanti hanya beberapa. Itu kan solid voters kan, ketika ada banyak nama dia yang Di bawah 50. tetap Pak Prabowo gitu. Pak Jokowi dengan Pak SBY di tahun pertama setelah mereka dilantik itu umumnya melakukan kebijakan yang tidak populer. Biasanya menaikkan harga BBM supaya ruang fiskal lebih luas untuk melakukan pembangunan infrastruktur macam-macam. Itu pun elektabilitasnya di atas elektabilitas yang sekarang dimiliki oleh Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo jauh lebih populis dan belum melakukan kebijakan yang tidak populer kan. Artinya kalau misalnya Pak Prabowo tidak berhasil melakukan recovery ya di 3 tahun ke depan, PR Pak Prabowo itu aspek ekonomi, karena citra beliau paling bagus kalau ditanya apa yang membuat responden puas itu memberantas korupsi. Tapi soal ekonomi kan masih banyak catatan nih, soal demand yang turun, PDB terutama sektor konsumsi rumah tangga yang turun ya. Jadi ini kalau nggak berhasil dibenahi itu kan memberikan insentif buat partai atau calon lain untuk muncul sebagai penantang Pak Prabowo kan. Tapi kalau beliau elektabilitasnya naik di atas 50%, kan banyak juga politisi yang kemudian berpikir risk averse, mereka nggak mau mengambil risiko, mendingan bergabung meskipun nggak jadi cawapres. Jadi variabel kedua adalah seberapa kuat petahana, itu yang akan menentukan konstelasi 2024. Dan terakhir nih, siapa cawapres Pak Prabowo? Karena kursi cawapres cuma satu yang mau banyak, ya kan? Nah, kalau misalnya Pak Prabowo memberikan pilihan kepada salah satu calon sebagai pendamping dia, itu kan sama saja memberi insentif buat bakal calon wapres yang lain untuk mencari maju. Opsi yang lain. Iya, betul. Entah maju sebagai capres atau maju sebagai cawapres. Di saat aturan mainnya itu sangat mudah untuk dilalui. Barrier to entry-nya jadi sangat kecil. Sangat ini. Artinya, Prof, apabila Pak Prabowo salah nge-treatment partai politik dalam momen tersisa ini, ya bisa ditinggal. Itu kemungkinan ditinggalnya besar. Gitu. Besar. Dan itu sebenarnya disadari oleh Pak Prabowo atau Gerindra ya. Jadi sejak putusan MK mulai muncul kan, meskipun disuarakan tidak langsung melalui Gerindra, kadang melalui Golkar misalnya. Satu, Gerindra langsung menggelar kongres luar biasa kan. Belum lama termenang dan baru saja dilantik menetapkan Pak Prabowo sebagai capres 2029, ingat ya? Ini partai stabil, punya presiden, kok ada kongres luar biasa, udah kayak ketua umumnya berhalangan tetap. Jadi Gerindra juga yang bikin kita bahas 2029 ini. Iya, karena mereka kan ada statement kemarin kan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, langsung mengeluarkan narasi koalisi permanen. Kanda Bahlil.
melalui Kanda Balil, ya kan? Ini kan. Tapi kan kita tahu ini kan satu tarikan nafas dengan kepentingan Gerindra juga. Koalisi permanen kan ujungnya partai-partai pendukung Pak Prabowo jangan menirik yang lain di tengah opsi yang makin berlimpah terkait dengan konstelasi 2029 kan. Jadi ini sangat tricky nih. Kalau misalnya tidak pandai-pandai tanda kutip menyenangkan mitra koalisinya di saat aturan main makin mudah untuk dilalui ini, bukan tidak mungkin partai-partai itu mencari opsi lain. Dan itu sudah terlihat statement Pak Jokowi misalnya. Kan dia mengatakan di acara di Makassar. Itu ada tuh video Ya kan? Dia mengatakan bahwa paket Prabowo Gibran itu satu opsi pertama dari PSI, dari Pak Jokowi untuk 2029. Sementara yang pengen jadi cawapres ada semua. ada semua. Itu satu. Yang kedua, konstelasi 2029 beda dengan 2024 di saat Pak Jokowi masih menjadi presiden kan. Artinya pilihan Pak Prabowo lebih banyak di 2029. Nah, tetapi bacaan saya terhadap statement Pak Jokowi adalah dengan mengatakan paket Prabowo Gibran 2 periode. Kalau misalnya Mas Gibran tidak dipilih, jangan salahkan Pak Jokowi kalau melirik opsi lain gitu loh. Dan itu mungkin terpikir juga di Mas AHY, Iya, Pak SBY. terpikir juga mungkin di KDM, terpikir juga di elit-elit yang lain, PKB mungkin, Iya, PKS mungkin. Tapi Prof, tapi kan itu Pak Jokowi melirik opsi lain itu sebagai akibat tidak dipilih sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan kira-kira kayak gitulah hipotesisnya gitu. Tapi kan problemnya di lingkaran Pak Prabowo juga banyak yang tidak menginginkan Pak Jokowi memang. Itu dia ketemu kan, ya, apa namanya, ketemu dengan kepentingan tadi. Jadi poin saya adalah di internal Pak Prabowo kan tidak satu suara juga berkaitan dengan Pak Jokowi atau Gibran. Jadi siapa di internalnya lagi kuat itulah wajah kira-kira cawapresnya nanti lah gitu. Ya. Kan kita udah tahu ya soal siapa orang di samping Pak Prabowo ya. Tom and Jerry ini kan. Tapi kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya tiga variabel tadi terjadi secara bersamaan. Ya, pertama, aturan main sudah terbuka dan tidak digergaji oleh DPR. Di saat yang sama ternyata elektabilitas Pak Prabowo tidak mengalami recovery ya. Artinya terbuka kemungkinan buat pihak lain untuk men-challenge. Dan terakhir adalah Pak Prabowo sudah menetapkan siapa cawapresnya. Itu calonnya bisa lebih yang kita pernah alami tahun 2004. Tahun 2004 ada 5 kan. Ya, jadi tentu prakondisi ini sangat tergantung perkembangan setahun 2 tahun ke depan. Mungkin kita akan mengalami juga kejadian seperti tahun 2004 lagi gitu ya. Jangan-jangan bisa lebih. Jangan-jangan. Dan which is good juga, oke aja gitu. Iya, buat pemilih kan sebenarnya semakin banyak pilihan semakin baik. Iya, benar. Cuma ini kan konstelasinya sampai sekarang masih cair. Saya kira Pak Prabowo juga sedang berusaha untuk menaikkan kembali, terutama pasca kerusuhan Agustus 2025 kemarin ya. Tapi tentu saja Pak Prabowo harus melihat kan dari sekarang kan, terutama basis sosial mana yang paling menguntungkan secara elektoral. Dan sejauh ini dari data yang saya punya, terutama sejak Pilpres pertama tahun 2004 dimulai, tidak ada capres yang menang tanpa dukungan dari kalangan NU. Itu clear tuh. Pak SBY menang telak, ya di Jawa dan lebih luas sebenarnya karena kemenangan Pak SBY kan jauh lebih besar ketimbang suara Pak Jokowi. Meskipun kandidat wakil presiden belum tentu NU ya. Belum tentu. Pak Bud kan bukan NU. Misalnya. Mas Gibran juga bukan. Mas Gibran juga bukan NU. Iya, ini menarik. Tahun 2004 itu ada 2 Pak figur JK NU ya? kan. NU. Pak JK NU, tetapi ke-NU-an Pak JK kan masih dianggap kalah dibanding Kiai Hasyim Muzadi waktu itu yang dan menjadi pendamping. Dan Hamzah Has. Dan Solahuddin Wahid. Oh iya, Gus adik Solah. dari Gus Dur. Betul. Itu lebih solid tuh Lebih kayak solid. dua nih ya. Tetapi warga NU saat itu lebih banyak memilih SBY JK. SBY JK.
Tahun 2009 juga demikian. Bahkan dua orang ini, Pak SBY dengan Budiono kan dua-duanya tidak punya stempel NU. Ya. Tahun 2014 Pak Jokowi dengan Pak JK. Dukungan NU paling solid memang 2019 karena mantan Rois Suriahnya Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi cawapresnya Jokowi, dan itu yang menjelaskan di dua provinsi basis NU nggak terkira itu menangnya Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Jawa Tengah, Jawa Timur dapat 66%, Jawa Tengah 77%. Jadi ini memang Pak Jokowi kalah di belasan provinsi, tapi menang super telak di basis NU. Jadi kemenangan Jawa Tengah dan Jawa Timur mengkompensasi Seluruh kekalahan hampir 13 provinsi atau lebih ya saat itu. Tapi poin saya adalah tahun 2024 Pak Prabowo menang di basis NU. Meskipun tidak setelak ya, karena calonnya juga lebih banyak ya di tahun 2024 dibanding zaman waktu beliau kalah dibanding Pak Jokowi ya. Tetapi justru Pak Prabowo kalah di dua basis provinsi Muhammadiyah, Aceh dan Sumbar. Tapi Muhammadiyah lebih paten kan? Iya kan? Ini akomodasi politik. Iya, tapi kembali loh ke Kementerian Pendidikan dan luar biasa loh di tapi Kementerian pertanyaannya kan gini ya Prof. Di luar ini mungkin Pak Prabowo merasa punya instrumen lain gitu. Yaitu misalnya jumlah batalion banyak gitu misalnya. 600 ya? Iya, Batalion kan? baru ya? Tentara emang nggak boleh milih, polisi juga dulu nggak boleh milih. tapi kan Cuma kan bukan berarti nggak bisa dijadikan instrumen politik kan gitu. Ya bisa ya. Iya. Cuma ngukurnya susah ya. ya ini ya betul. Ini kayak kentut aja Mas. Ada baunya tapi kita nggak bisa buktikan Nggak bisa kamu yang buktikan. kentut ini. Aku rasan-rasanan aja kamu kentut Ri gitu kan. Tapi lagi-lagi dalam politik kembali ke bagian awal tadi, data survei atau data sure. Ya, ini mungkin sekaligus penutup ya karena saya harus pergi ya. Iya. Memang kita nggak bisa pakai ukuran yang sulit untuk di measure ya. Dan ini ada contoh kasus ya. Tahun 2019 Pak Jokowi kalah di Banten. Tahun 2014 kan beliau kalah, jelang maju lagi di periode kedua, dia pengen provinsi-provinsi yang tahun 2014 kalah, dia bisa menang. Termasuk Banten. Tahun 2014 dia kalah dan hanya memperoleh 43%. Di Banten. Dan di Banten. Pada saat mau maju lagi di 2019, dia tidak mau itu terulang. Ya, jangan lupa 5 tahun sebelumnya dia petahana, dia punya instrumen termasuk aparat kan, yang dia bisa mobilisasi. Kita tahu siapa Kapolda Banten saat itu kan. Jenderal Istio Prabowo. Semuanya instrumen, mungkin juga tentara, saya tidak tahu. Tapi intinya adalah dia incumbent, dia punya semua resources yang dia punya. Tapi di Banten tahun 2019, dia manfaatkan juga kepala daerah. Berapa perolehan suaranya? 37%, malah turun. Padahal kurang apa sebagai petahana. Dan waktu itu kepala-kepala daerah semua berada di belakang Pak Jokowi. Jadi saya sendiri termasuk orang yang skeptis. Saya bukan berarti menolak argumen instrumen aparat tidak punya kontribusi. Saya mungkin bukan menolak ya. Mungkin tapi ada, tapi ngukurnya bukan susah. single factor. Dan susah diukur tadi. Susah diukur. Iya karena gini juga Prof, kan ada kepercayaan misalnya ketika Orde Baru membangun pemerintahan, salah satu andalnya kan birokrat dan ABRI kan. ABG. kan? Iya kan? ABRI birokrasi Golkar gitu. Karena apa? Karena mereka lah yang punya kaki-kaki sampai ke bawah. Partai politik kan nggak punya kaki-kaki sampai ke bawah gitu. Nah itulah yang menjadikan bahwa instrumen di luar NU dan Muhammadiyah ini ya mungkin yang saya baca Pak Prabowo sangat percaya bahwa ini juga bisa sampai ke akar rumput karena semuanya sekarang juga yang banyak pekerjaan-pekerjaan yang bangun kan tentara sekarang. Iya. Bangun dapur, bangun Koperasi apa Merah kan. Putih. Iya, Koperasi Merah Putih tentara. Dan itu kan Agrinas
Iya, mungkin sebagian ya Satgas PKH Dan kan. mereka kan ketika dalam kegiatan itu kan bertemu dengan masyarakat sipil. Kembali berakulturasi lagi. Ya, Ya. ini karena kita ngelihat pola yang terjadi di Orde Baru sih sebenarnya kan kayak gitu sih. Oke. Kamsyah, Oke. Prof. Kamsyah. Thank you menarik, banget. thank you. Saya harus cabut ngobrol yang luar biasa ini. Nanti kita bicara MU setelah ini. Hidup NU. Kamsyah. Oke, terima kasih.